Haleluya, shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan bila di pagi hari ini kita masih dapat menghirup udara segar dan menikmati segala fasilitas yang Tuhan sediakan untuk kita di pagi hari ini. Pagi ini renungan firman Tuhan bagi kita bagaimana menjadi jemaat yang mencintai firman Tuhan. Alkitab berkata dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-17 ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-11, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi yang tinggal di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat ketika Rasul Paulus melayani pekerjaan Tuhan dan tiba dia di sebuah kota yang bernama kota Tesalonika. Di situ Paulus memberitakan firman Tuhan dan ada orang-orang yang bertobat. Orang-orang yang bertobat lewat pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan Paulus itu. Mereka dengan luar biasa setia kepada Tuhan, sehingga orang-orang yang tidak menginginkan kehadiran mereka di kota Tesalonika pada saat itu membuat keributan yang akhirnya Paulus dan Silas harus mengungsi ke kota Berea. Ketika Paulus berangkat ke kota Berea dan tiba di kota Berea, Paulus menjumpai orang-orang Yahudi di kota itu dan Paulus memberitakan firman Tuhan. Dan hasil dari pemberitaan firman Tuhan oleh Paulus ini, ada orang-orang Yahudi yang bertobat di sana, saudara-saudara. Ayat firman Tuhan yang baru saja saya bacakan tadi menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang Yahudi atau jemaat yang baru bertobat di kota Berea itu lebih sehat daripada jemaat yang ada di kota Tesalonika dalam segi pertumbuhan kerohanian. Maka kita harus belajar dari jemaat di Berea yang dapat dijadikan teladan bagi kita sebagai jemaat Tuhan yang hidup di akhir zaman ini. Mengapa orang percaya yang tinggal di Berea atau orang-orang Yahudi yang tinggal di Berea lebih berkualitas kerohaniannya ketimbang jemaat Tuhan di kota Tesalonika atau bahkan dengan kita yang hidup di akhir zaman ini? Jawabannya adalah karena orang-orang Yahudi atau jemaat Tuhan yang tinggal di Berea ini, mereka mencintai firman Tuhan. Sangat sederhana saudara-saudaraku, bahwa kecintaan akan firman Tuhan akan membuat perbedaan bagi setiap kita dalam hal pertumbuhan rohani. Firman Tuhan adalah satu-satunya makanan rohani yang akan membuat hidup kita bertumbuh dengan sehat secara rohani. Gereja yang tidak memiliki kecintaan akan firman Tuhan, maka gereja itu tidak akan bertumbuh dengan sehat. Artinya jemaat yang tidak memiliki kecintaan akan firman Tuhan, maka orang tersebut atau jemaat itu tidak akan dapat bertumbuh dengan sehat secara rohani. Alkitab berkata di dalam Matius pasal yang keempat ayat yang keempat, Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Firman yang didengar, firman yang diberitakan membuat kerohanian kita bertumbuh dari hari ke hari, membuat hidup kita berbeda, mengalami perubahan dari hari ke hari. Tentunya dari hidup yang tidak baik menjadi hidup yang lebih baik. Hidup manusia ada 3 dimensi, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Dan roh makanannya hanya satu, yaitu firman Tuhan yang murni dan akan membuat roh kita bertumbuh dengan sehat. Sebab tidak ada makanan yang lain yang dapat dikonsumsi oleh roh ini selain firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang mempengaruhi atau yang melatar belakangi pertumbuhan rohani jemaat Tuhan yang ada di Berea pada saat itu? Yang pertama, mereka selalu menerima firman Allah dengan kerelaan hati. Artinya mereka memiliki motivasi yang benar dalam menerima firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang tinggal di Berea tidak pernah menerima firman Allah dengan berbantah-bantah atau bersungut-sungut. Mereka mendengar dan menerima firman Allah dengan kerelaan hati mereka. Ada contoh dalam Alkitab, dalam Matius pasal yang ke-19 ayat yang ke-22 menjelaskan bahwa ada seorang pemuda menerima firman Allah dengan kesedihan. Di dalam kitab Matius pasal yang ke-19 ayat yang ke-3 dan ayat yang ke-7, orang Farisi suka berbantah-bantah dengan firman Allah dan tidak menerima firman Allah dengan kerelaan hatinya, yang membuat mereka tidak bisa bertumbuh, tidak mengalami perubahan. Artinya hidup mereka dari hari ke hari tetap seperti itu. Bahkan hidup mereka dari hari ke hari semakin jahat. Tetapi orang-orang Yahudi atau orang-orang yang baru percaya,
lewat pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan Paulus yang tinggal di kota Berea ini. Ketika mereka mendengar firman Tuhan yang disampaikan Paulus, mereka menerima, artinya mereka percaya. Dan mereka tidak memiliki motivasi yang lain terhadap firman Tuhan. Sebab orang-orang di akhir zaman ini, saudara-saudaraku, banyak orang yang mendengar firman Tuhan hanya ingin memuaskan keinginannya, hanya ingin memuaskan apa yang menjadi hasratnya selama ini. Dan dia mendengar firman Tuhan, dan lama-kelamaan orang seperti ini tidak mengalami pertumbuhan. Bahkan mereka mengalami kekecewaan karena apa yang mereka harapkan, apa yang mereka inginkan tidak tercapai karena mereka tidak menerima firman Tuhan dengan kerelaan hati. Yang kedua, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang-orang Kristen yang ada di Berea ini, mereka menyelidiki firman Allah. Setelah jemaat Tuhan yang ada di Berea ini mendengar firman yang disampaikan Paulus, mereka menyelidikinya. Artinya mereka tidak hanya cukup mendengar, tetapi mereka aktif untuk menyelidiki hal-hal yang kurang jelas. Mereka selidiki bersama. Ada suatu kegiatan pendalaman Alkitab dalam persekutuan jemaat yang tinggal di Berea pada saat itu. Mereka meluangkan waktu untuk mendalami Alkitab. Mereka memeriksa apakah yang mereka dengar sudah benar sesuai firman Allah atau tidak. Artinya mereka ingin lebih lagi mengetahui firman Tuhan yang disampaikan kepada mereka. Dan mereka mencermati, mereka menyelidiki. Sebab ketika seseorang memahami firman Tuhan dengan benar, maka tentu dia akan melakukannya. Persoalan yang terjadi akhir-akhir ini adalah ketika kita mendengar firman Tuhan di gereja, setelah itu kita membiarkan begitu saja, bahkan kita lupa. Seringkali pendeta-pendeta atau pembicara-pembicara di gereja sengaja mengulang apa yang dia sampaikan, dan ternyata mayoritas atau kebanyakan dari jemaat Tuhan lupa apa yang disampaikan, padahal masih di dalam gereja. Tetapi orang-orang Kristen, jemaat Tuhan yang tinggal di Berea ini, mereka menyelidiki setelah mereka mendengar dan menerima firman Tuhan. Yang ketiga, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mereka merindukan firman Allah setiap hari tanpa mengalami kebosanan. Kalau kita melihat kehidupan orang-orang Yahudi yang tinggal di Berea ini, mereka tidak pernah jemu mempelajari firman Tuhan. Mereka memiliki kerinduan akan firman Tuhan yang terus-menerus, yang tidak pernah pudar. Alkitab berkata dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang kedua, seperti seorang bayi yang selalu menginginkan susu. Saudara-saudaraku, kita perlu adopsi sifat bayi yang tidak pernah bosan untuk meminum susu setiap hari. Kita juga harus terus lapar dan haus akan firman Allah setiap waktu. Orang-orang Yahudi yang tinggal di Berea ini, mereka merindukan. Makanya kegiatan yang mereka lakukan, mereka mencermati, mereka menyelidiki firman Tuhan karena mereka begitu rindu untuk memahami firman Tuhan. Karena dari firman Tuhan itu kita bisa mengenal dan kita bisa tahu apa yang sebenarnya yang diinginkan Tuhan dari setiap kehidupan kita. Alkitab berkata dalam Mazmur pasal yang ke-119 ayat yang ke-40, sesungguhnya aku rindu kepada titah-titahmu, hidupkanlah aku dengan keadilanmu. Pemazmur menyatakan kerinduannya akan firman Tuhan. Imamat pasal yang ke-26 ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-15, kalau kita tidak mencintai firman Tuhan, maka bukan saja pertumbuhan rohani yang terganggu, tetapi juga berkat-berkat kita pun akan terganggu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang-orang Berea ini, mereka sangat merindukan firman Tuhan yang membuat mereka mengalami terobosan dari hari ke hari. Mereka mengalami pertumbuhan rohani. Yang keempat, saudara-saudaraku, mereka melakukan firman Allah. Tidak saja mereka menyelidiki firman Allah, tetapi juga mereka melakukannya. Kita harus punya komitmen ketika kita menerima firman Allah, kita juga harus melakukan firman yang kita dengar itu. Sebagai orang yang percaya akan firman Tuhan, yang menerima firman Tuhan, kita harus punya komitmen. Ketika kita menerima firman Allah, kita juga harus melakukan firman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24, orang yang mendengar dan melakukan firman Allah adalah orang yang bijak dan memiliki pertumbuhan rohani yang kuat dan berkualitas. Orang-orang yang mencintai firman Tuhan akan bertumbuh kerohaniannya dengan sehat dan akan menerima berkat-berkat Allah seperti dalam Mazmur pasal yang pertama ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita dengar pada pagi hari ini dari jemaat Tuhan yang tinggal di Berea pada saat itu, mereka orang-orang Kristen yang luar biasa. Mereka menerima firman Allah dengan kerelaan hati dan motivasi yang benar. Yang kedua, mereka menyelidiki setiap firman yang mereka dengar. Artinya mereka meluangkan waktu untuk mereview kembali, untuk menyelidiki kembali firman yang mereka dengar. Artinya mereka aktif untuk memahami firman Tuhan. Yang ketiga, mereka merindukan firman Tuhan setiap hari tanpa bosan.
Artinya mereka tidak pernah jemu-jemu untuk mendengar, bahkan menyelidiki, mempelajari lebih lanjut firman Tuhan. Sehingga orang-orang yang seperti itu tentu akan melakukan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya kita pun hari ini memiliki kesempatan untuk mendengar firman Tuhan dan membangkitkan semangat kita kembali untuk mengasihi, merindukan firman Tuhan itu setiap hari, supaya menumbuhkan rasa haus dan lapar dalam kehidupan kita. Artinya firman Tuhan itu menjadi kebutuhan utama yang dapat memberikan pertumbuhan yang baik bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, lakukan firman Tuhan di pagi hari ini. Maka saya percaya Tuhan akan memberkati kita, Tuhan akan memberikan pertumbuhan kepada kita, Tuhan akan memberikan perubahan besar dalam hidup kita. Yang tentunya kalau kita mengalami perubahan, tentu orang-orang di sekitar kita pun akan mengalami berkat Tuhan lewat kehidupan kita. Amin buat firman Tuhan.